Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Aryani dari kelas 5A. Saya akan menjelaskan tentang standar penilaian pendidikan. Nah, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, Bab 1 Ketentuan Umum dan Pasal 1, bahwa standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik sampai mana, apakah sudah bisa dibilang baik, sempurna, atau kurang. Dan pembelajaran adalah proses interaksi dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, apakah sudah melebihi KKM atau mereka mengulang atau disebut dengan remedial. Dan ujian sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar. Nah, makanya sehabis ujian sekolah itu ada istilah kayak juara ataupun ranking, karena di sini kayak pengakuan prestasi belajar, sedangkan di ulangan tadi adalah proses pembelajaran tadi itu, apakah mampu atau tidak pada bab ini, dan bab yang lainnya. Lalu yang ke-6 itu kriteria ketuntasan minimal, yang selanjutnya itu disebut KKM. Apakah udah lulus KKM atau belum, itu ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dan mempertimbangkan karakteristik peserta didik tersebut, karakteristik peserta didik, mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Nah, jadi bisa jadi KKM di setiap sekolah itu bisa beda-beda tergantung karakteristik tadi itu. Jadi kita tahu bahwa di sini di pasal-pasal ini semua udah diatur oleh peraturan menteri. Nah, sekarang lanjut yang bab 2, lingkup penilaian pasal 2. Nah, penilaian pendidikan itu pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Lalu untuk pasal 3, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, jadi 3 sikap ini penilaian hasil belajar itu dilaksanakan dalam pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lalu yang kedua, penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama tadi, yang saya sebutkan tadi, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Nah, jadi di sini peran guru adalah mengorek gimana sih perilaku peserta didik. Jadi bukan berarti seorang guru itu hanya mengajar dan tidak memperhatikan sikap perilaku siswa atau murid-murid tersebut. Lalu yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Jadi kita lihat apakah peserta didiknya itu mampu atau tidak. Dan yang keempat, penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat yang 1 tadi. Kemampuan peserta didik merupakan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Apakah mereka mampu ketika guru memberikan tugas ini? Mereka mampu menyelesaikan atau tidak? Atau mereka gagal? Atau mereka kurang ngerti? Di sini sudah diatur, dan bagaimana guru itu menyikapinya tentu punya pemecahan masalah sendiri-sendiri. Dan penilaian pengetahuan keterampilan sebagaimana dimaksud ayat yang pertama tadi adalah dilakukan oleh pendidik, satuan pendidik, dan pemerintah. Jadi pendidik, satuan pendidik, dan pemerintah ini bekerja sama untuk melakukan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Lalu kita lanjut ke bab ketiga, tujuan penilaian, yaitu pasal 4. Jadi penilaian itu bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Jadi bukan hanya proses pembelajaran itu berhasil atau tidak, atau kita mengevaluasi berhasil atau tidak, namun kemajuan belajar juga ditentukan oleh penilaian hasil belajar.
apakah pembelajarannya itu sukses, efektif atau gimana, kita kan tidak tahu. Jadi harus melakukan penilaian hasil belajar agar dievaluasi. Kita tahu kemajuan belajar dan memperbaiki hasil belajar peserta didik. Jadi kita sama-sama berkontribusi untuk penilaian hasil belajar siswa. Dan yang kedua yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Nah, jadi kayak satuan pendidik itu memiliki penilaian hasil belajar sendiri, yaitu untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Namun yang tadi untuk kemajuan belajar, mengevaluasi itu adalah untuk penilaian hasil belajar oleh pendidik tersebut. Dan yang ketiga itu penilaian hasil belajar oleh pemerintah, bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulus secara nasional pada pembelajaran tertentu. Jadi namanya pemerintah mengurus secara di satu negara, berarti secara nasional, secara global gitu. Dan yang bab keempat, prinsip penilaian, yaitu pasal 5. Jadi prinsip penilaiannya ada lumayan banyak, yaitu sahih, objektif, terbuka, menyeluruh, adil, terpadu, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Nah, jadi di sini tuh diterapkan semua prinsip-prinsipnya. Lalu bab yang kelima, bentuk penilaian, terutama di pasal 6. Gimana sih bentuk penilaian? Jadi bentuk penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penguasaan, atau bentuk lain yang diperlukan. Makanya banyak para pendidik, tenaga pendidik itu melakukan ulangan, evaluasi terus untuk bentuk penilaian apakah sudah berhasil para siswa tersebut. Lalu bagaimana penilaian hasil belajar oleh pendidik? Digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, dan menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun, dan kenaikan kelas. Lalu yang ketiga, pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud ayat 2 diatur oleh lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait. Lalu bab yang ke-6, mekanisme penilaian pasal 9. Jadi mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik itu yang pertama itu perancangan strategi penilaian oleh pendidik. Gimana sih? Kita harus pakai metode yang mana ini? Penilaian yang gimana? Ini diatur. Lalu yang kedua itu penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi dan pengamatan. Jadi guru itu melakukan pengamatan kepada tiap-tiap siswa, bagaimana sih sikap mereka, bagaimana perkembangan sikap mereka, apakah mengarah ke positif atau ke negatif. Lalu yang ketiga penilaian aspek pengetahuan. Di sini ya tentu pengetahuan juga dilihat pengetahuan wawasannya, apakah bagus atau tidak, ataukah mereka ataukah mereka mengevaluasi diri mereka sendiri untuk dapat meraih pengetahuan yang lebih luas. Dan penilaian keterampilan ini juga dibutuhkan. Dan peserta didik yang belum mencapai KKM atau satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi. Nah, saya juga sering remedi dulu pada saat mata pelajaran matematika, memang karena payah menurut saya. Nah, jadi kalau tidak mencapai KKM, umpamanya KKM-nya itu 60, tapi saya dapat 55. Tentu saya harus ngulang remedial, kayak ulangan lagi, belajar lagi gitu. Dan hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Nah, untuk sekarang itu banyak angka. Jadi yang kayak saya bilang tadi, saya dapat nilai 60 atau apa, cuman K13 sekarang lebih kayak ke alfabet A, B, C, ya seperti itu. Lalu yang kedua, ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh pendidik diatur dalam pedoman. Jadi semuanya itu sudah diatur oleh negara. Negara sudah menyusun strategi bagaimana sih proses pendidikan di seluruh Indonesia agar merata. Lalu lanjut ke bab yang ke-7, prosedur penilaian pasal 12. Jadi penilaian aspek sikap itu dilakukan secara bertahap. Yang pertama yaitu mengamati perilaku peserta didik sama pembelajaran. Jadi guru itu mengamati gitu ketika guru menerangkan atau ketika memberikan suatu materi pembelajaran ataupun suatu soal, mereka akan memantau sikapnya bagaimana dan mencatat perilaku peserta didik menggunakan lembar observasi. Jadi sebenarnya para guru itu memegang lembar observasi bagaimana peserta didik itu berperilaku dan menindaklanjuti hasil pengamatan. Bagaimana nanti pengamatannya akan ditindaklanjuti, apakah positif dan negatif
ke arah positif dan negatif dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Nah, jadi kalau umpamanya udah mengarah ke positif berarti oh anak ini baik, dan apabila ke negatif oh anak ini kayaknya sedikit bandel seperti itu. Dan bagaimana penilaian aspek pengetahuan dilaksanakan dengan menyusun perencanaan penilaian ya, dan mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian dan memanfaatkan hasil penilaian, melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka. Biasanya kayak soal-soal seperti itu, soal-soal harian seperti itu. Dan penilaian aspek keterampilan itu dilakukan melalui tahapan menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, melakukan hasil penilaian dan melakukan hasil penilaian. Sama halnya dengan si aspek pengetahuan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.